Kayak kayak meremehkan gitu ya, mungkin karena Iya. mungkin sudah terlalu, apa ya, bosen atau apa, saya kurang paham ya, karena kan memang dari awal saya tahu penyakit ini dan sudah mengalami. Jadi kita sudah Hmm. menyampaikan apa yang kita tahu ya, kita Bagi sudah saya pribadi, bagi keluarga saya, COVID ini ada. waktu terakhir pulang kan tanggal berapa ya? Terakhir pulang itu dia sekitar tanggal 14 Maret. Tanggal 14 Maret itu dia nggak sakit seperti biasa, tapi kan setelah itu kan kegiatannya kan masih di Jakarta ya. Seminggu itu kami sih masih sering kontak-kontakan kan, memang Bapak kan di Jakarta, saya kan di Citra Indah, karena kan saya juga kerjanya di sini ya. Bapak pulangnya tuh cuma Sabtu Minggu gitu kan, Ya, tapi minggunya balik lagi Jakarta. Di minggu terakhir bulan Maret, sekitar tanggal 22, 24 sudah mulai mengeluh tuh. Bilangnya sih flu gitu kan, batuk gitu, pilek, demamnya tinggi sampai 38. Terus aku minta tolong dia untuk tetap stay di Jakarta kan, karena kan memang saat itu kayaknya warga sudah ada kabar corona masuk Indonesia. Terus 22, 24 itu demam terus setiap hari. Aku minta tolong dia cek selalu cek suhunya, walaupun dia sudah minum paracetamol, tapi nanti akhirnya dia akan turun tapi naik lagi gitu. Iya. Akhirnya dan tanggal berapa ya Bu Pak? Pokoknya 5 hari setelah itu Bapak ke Hermina bersama temannya itu. Iya. Hermina dicek, cek darah, ronsen, tapi sudah diarahin ke poli COVID. Iya. Jadi sudah dipisahkan. Tanggal 1 Bapak sudah diisolasi, jadi kita nggak pernah ketemu. Hari Rabu itu Bapak sudah mulai pasang ventilator karena saturasinya sudah turun di bawah 80%. Pada saat itu saya menyetujui kalau pakai ventilator yang oksiflow kan, maksudnya yang nggak ditidurkan tapi masih sadar gitu kan, jadi masih pakai, masih bisa ngobrol, tapi sudah tidak banyak ngomong, sudah tidak bisa cuman kita komunikasinya sudah Bapak sudah kepayahan gitu kan. Mungkin karena keadaannya sudah nggak terlalu baik ya, suster-susternya juga kayaknya sudah menduga mau arah sana. Saya dengan kakak saya, kakaknya suami ya, minta supaya diizinkan untuk ketemu. Kami diizinkan pakai hazmat kan Mas? Iya, pakai APD hazmat. Hari Kamis kami sempat ketemu. Tapi Bapak tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Untuk bernapas saja susah, makan juga sudah nggak pengen makan. Tapi dari wajahnya saya tahu dia senang kalau ketemu kami. Hari Kamis kami agak lama ketemu, dari jam 9 pagi sampai habis duhur lah. Itu kan tidak boleh lama-lama kan di dalam pasien COVID. Dia malah sampai hari terakhirnya dia nggak tahu kalau dia kena COVID. Antara percaya nggak percaya, suami saya nggak ada, tapi gimana lagi, memang sudah jadinya kayak gitu. Kami masih bisa berdiskusi, masih bisa berbincang dengan ayah saya. Memang beliau tidak menunjukkan tanda-tanda sesak.
yang dikeluhkan hanya lemas karena diare. Tanggal 30 dini hari mulai masuk ke ruang isolasi Pelni. Kemudian di situ kami masih bisa berkomunikasi via telepon genggam. Kemudian tanggal 1 itu ayah saya perburukan. Tanggal 1 itu perburukan, kemudian dari PLNI menyampaikan bahwa ayah saya saturasi oksigennya mulai turun. Kemudian dari situ saya tidak lama kemudian dari pihak rumah sakit meminta izin bahwa ayah saya harus dilakukan pemasangan alat bantu nafas karena pada saat itu beliau mengalami distress nafas atau bahasa kedokterannya acute respiratory distress syndrome. Beliau harus menggunakan alat bantu nafas karena saturasi oksigennya mulai turun. Kemudian dirawat sampai tanggal 5 dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir tanggal 5 April. Saya, sekeluarga saya, istri dan anak saya puasa Ramadan di rumah sakit. Saya dan istri saya di ruangan yang berbeda karena istri saya di situ mengurus anak saya. Oke. Jadi istri saya, istri gabung ya dok ya? Ya, jadi anak saya dan istri saya kamarnya seberang-seberangan sama saya di tempat yang berbeda. Oke. Karena takutnya saya dan anak saya saling menularkan, gitu ya. Kemudian alhamdulillah istri saya mungkin Allah berkehendak dengan rencana yang begitu luar biasa, istri saya tidak pernah terkonfirmasi sama sekali. Sebegitu eratnya dia sama saya dan anak saya. Soal percaya nggak percaya, kali ini saya memilih nggak percaya. Itu satu hal ya, dari sisi penghasilan saya sehari-hari gitulah. Tapi dari sisi berita yang saya tangkap, kenapa saya memilih nggak percaya? Karena berita yang sampai di kita itu menurut saya sudah dikemas ya, sudah di packaging sedemikian rupa sehingga membuat efek kepada kita semua untuk begitu saja percaya, dan ada hal-hal tertentu yang diinginkan oleh orang-orang itu gitu, supaya kita bisa percaya. At least pada akhirnya nanti ya di ujungnya kan ada yang jualan vaksin, ada yang jualan obat, ada yang jualan masker dan sebagainya gitu. Jadi kalau dari pengamatan gua, kita ini sekarang berada di tengah-tengah chemical warfare antara dua pihak. Yes. Dan kita termasuk kena dampaknya satu. Kita bukan target, negara kita bukan target, tapi kena dampaknya. Jadi menurut gue ya kayak gitu. Asal ketidakpercayaan gue tuh tadi sedikit gue jelasin. Sebenarnya kalau dari pengamatan gue, kita ini sekarang berada di tengah-tengah chemical warfare antara dua pihak. Yes. Dan kita termasuk kena dampaknya satu. Kita bukan target, negara kita bukan target, tapi kena dampaknya. Jadi menurut gue ya kayak gitu. Asal ketidakpercayaan gue tuh tadi sedikit gue jelasin. Sebenarnya kalau mau gue jelasin asal omongan gue ini ya secara literasi gue bisa paparkan beberapa story atau beberapa artikel dari luar gitu, dari Indonesia maupun dari luar, yang akhirnya sampai pada kesimpulan this is bullshit gitu. Kita berada di tengah chemical warfare dan kita nggak berdaya apapun di situ gitu. Kan kalau kita bicara konspirasi pasti ada kecurigaan. Dasar kecurigaannya dari mana?
ya itu aja yang di counter. Dan di counter nggak usah dengan pemerintah saja, seluruh anggota masyarakat. Anggap saja jadi gini, pandangan masyarakat untuk membedakan antara pemerintah sama masyarakat itu menurut saya cara pandang yang masih lama lah. Karena kan mungkin tadi saya kurang jelas, saya jelaskan. Musuh kita itu satu, virus. Jadi musuh kita itu bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan pemerintah, bukan kelompok A, B, C, bukan negara yang lain. Musuh kita itu adalah virus. Jadi kita harus cepat untuk memahami musuhnya satu. Maka harus kita lawan yang satu itu secara bersama-sama dan bersatu. Sudah. Jadi kalau kita memahami itu sebagai musuh bersama, terus kemudian mempertanyakan tentang konspirasi, silahkan datanya mana menunjukkan itu konspirasi. Sekarang kasusnya banyak. Ada 215 negara di dunia yang sudah terkena. Kan hampir seluruh negara di dunia kan. Konspirasinya ada di mana? Konspirasi seluruh dunia kah mengadakan acara ini? Kasus ini? Kan enggak kan? Kalau ada beberapa negara yang bikin konspirasi atau ada kelompok kecil atau kelompok besar dimanapun di dunia, pasti semua negara yang sedang mengalaminya akan berusaha untuk mencari tahu itu dan pasti akan diserang habis-habisan. Jadi teori konspirasi itu harus dibuktikan juga, jadi jangan hanya bicara. Kalau ada masyarakat yang memikirkan seperti itu, mana buktinya? Itu silahkan aja dimunculkan. Kalau menurut saya sebagai pakar, konspirasi itu sampai sekarang belum terbukti. Ya, karena datanya jelas, yang korban yang terinfeksi 20,8 juta masyarakat dunia tuh besar sekali, yang mati juga 700.000 lebih. Jadi kalau dibilang konspirasi enggak, dan kita lihat sendiri saudara kita, teman kita banyak yang berguguran, tenaga kesehatan juga begitu. Jadi teori konspirasi menurut saya tidak tepat, dan silahkan siapapun yang punya bukti angkat saja. Kalau memang betul ya kita buktikan bahwa itu konspirasi. Kayak meremehkan gitu ya, mungkin karena mungkin sudah terlalu bosan atau apa, saya kurang paham ya, karena kan memang dari awal saya tahu penyakit ini dan sudah mengalami. Jadi orang kalau tidak percaya, kita sudah menyampaikan apa yang kita tahu ya, kita sudah menyampaikan himbauan-himbauan. Tapi kalau memang mereka tidak mau mendengar ya, kita jaga diri masing-masing lah, maksudnya banyak sih yang ngacu sih. Tapi kalau di rumah sakit kami tetap pakai protokol, karena kan memang wajib kalau di rumah sakit. Dengan orang-orang yang di sekitar kita, mungkin orang lain yang memang kurang paham atau memang mereka cuma melihat dari luar, tidak lihat langsung bagaimana perjuangan orang-orang yang sakit COVID ataupun yang orang yang ditinggalkan, mungkin memandang remeh gitu. Semoga saja mereka tetap sehat sih. Semoga ya. Tidak mengalami apa yang itu aja sih. Kalau memang mereka acuh dan abai ya nanti yang kena bukan diri mereka sendiri, tapi orang-orang di sekitar mereka, bisa bapak, orang tua. Karena kan kita tidak tahu imun kita seberapa kuat ya, tapi kan kita yang kita tahu, kita yang harus mencegah. Untuk kehilangan orang yang dicintai aja bagi saya amat sangat, siapa sih yang rela kehilangan orang? Halo, buat teman-teman di luar sana, buat semuanya lah yang masih sehat, yang masih bisa melindungi diri dan keluarga. Ayo sama-sama lindungilah keluarga kita, lindungilah diri kita menggunakan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah berulang-ulang kali. Skenarionya cuma satu, berubah perilaku. Sosialisasi perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah sampai anggota masyarakat itu sendiri, berpromosi untuk anggota masyarakat yang lainnya. Baik itu konteksnya satu daerah, kabupaten kota, satu wilayah provinsi, satu wilayah pulau, satu wilayah negara, satu wilayah kawasan Asia, satu wilayah global. Jadi ini kan pandemi ya, jadi nggak bisa kita ngelihatnya cuma nasional Indonesia, nggak ada apa-apanya. Dunia ini besar sekali, dan kita selesai di sini, yang lain nggak selesai juga sama, atau di sana selesai, kita nggak selesai juga jadi masalah. Jadi skenario yang satu, perubahan perilaku. Karena bikin vaksin pun juga belum selesai, kita juga nggak tahu vaksinnya nanti seperti apa.